show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu anak sekolah, kamu masih SMA. Kamu anak sekolah, iya, kamu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayumu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Nikmati keseruan bersama kami. Ekskul Seni Peran SMA Negeri 1 Loya. Astaga, hari ini kan ada pelajaran matematikanya Bu Lisa. Mana saya belum kerja lagi. Saya juga belum kerja. Bagaimana ini? Saya sebenarnya ingat kalau ada PR, tapi otak saya suka meleleh kalau lihat angka-angka. Waduh, gawat. Bu Lisa pasti marah besar karena kita tidak kerja tugas. Ih, jangankan dia marah. Dengar langkah kakinya saja sudah menyeramkan. Saya pernah tidak kerja tugasnya. Astaga, Bu Lisa marahnya seperti kuda betina yang lagi datang bulan. Ampun deh, kalau ada guru kilat seperti dia. Tidak usah takut. Ibu Lisa itu pelupa. Jadi selama kita kompak tidak kasih tahu dia pasti tidak tahu. Nah, itu dia. Yang penting kita saling tutup mulut. Aman. Betul. Lihat itu. Anak baru yang pintar sekali itu datang. Oh, Rika. Pas sekali. Kalau begitu, kita suruh saja dia bantu selesaikan tugas kita. Anak baru. Traktir kita dong. Iya, lagi lapar nih. Kita makan di kantin tapi kamu yang bayar ya. Atau duit. Saya lagi tidak punya uang. Lagian, kalau kalian tidak punya uang, kenapa minta ke saya? Oh, kamu melawan ya? Atau gini saja, kamu kerjakan pada kita yang belum selesai. Nih, Selesaikan sekarang, sebelum Bu Lisa masuk sebentar lagi. Awas ya kalau tidak selesai. ada apa ini? Anu Bu, kita lagi kasih tahu Rika kalau bajunya kurang rapi. Iya Bu, kita juga lagi tanya-tanya tentang pelajaran. Rika kan anak pintar Bu, jadi kita lagi diskusi dan berbagi pengetahuan. Bisa tidak kalian tidak mengganggu Rika? Saya tidak mengganggu Bu. Kalian tidak mengganggu, hanya bully. Hah? Tidak Bu, sumpah. Sudah, sana pergi semua. Awas ya kalau kalian terulang lagi. Rika, kalau mereka masih berulang lagi, nanti lapor ke Ibu ya. Iya Bu, makasih. Rika, saya mau bicara sebentar. Tentang apa? Saya cuma ingin jujur. Selama ini saya suka sama kamu. Kamu serius? Iya, Faid, kamu memang ganteng. Banyak yang suka sama kamu. Tapi bukan berarti semua orang harus suka balik sama kamu.
Saya tahu, saya cuma ingin bilang perasaan saya saja. Ya sudah, sekarang saya sudah dengar. Cuma itu, Mau saya jawab apa lagi? Saya kan tidak suka sama kamu. baik. Setidaknya saya sudah jujur. Jujur boleh, tapi jangan berharap terlalu tinggi. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Sakit hatiku tiada terobati, walau sejuta senyum kau berikan. Sini, kenapa kalian terlambat lagi? Anu Bu, tadi kita tidak dapat mobil. Semua mobil yang lewat, penumpangnya penuh. Alasan mati, bohong. Iya Bu, sumpah saksinya banyak. Kalau Ibu tidak percaya, Berlawan dadaku bila kau ragu padaku. Maaf Bu, tadi bangun kesiangan. Soalnya pas tidur, saya mimpi jalan-jalan ke Bali. Karena keasikan, ya lupa bangun Bu. Kalau kamu, apa alasanmu terlambat? hehehe, sama Bu, bangun kesiangan. Kenapa kesiangan? Soalnya pas tidur aku bertemu dengan dia Bu. Terus aku juga diajak jalan-jalan ke Bali. Ya jadi sama lupa bangunnya. Kalian itu kalau ngarang cerita pinter banget kayak para koruptor. Ayo yang jujur, apa alasannya? Kalau saya Bu, tadi motor saya mogok. Kamu tidak punya motor. Itu Bu, tadi saya... tadi kan adik saya masih TK. Ibu tidak percaya, gerak-gerik kamu menunjukkan kalau kamu itu bohong. Dari mana Ibu tahu? Tadi Ibu dan adik kamu berangkat sendiri, tidak sama kamu. Salah lihat mungkin Bu. Tidak, itu memang adik kamu. Berarti Ibu guru juga bohong. Lah, saya kan tidak punya adik. Kalian mencoba mempermainkan saya ya? Kalian harus diskorsing selama 6 bulan. Jangan masuk sekolah. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Guys, lihat si cupu itu. Kerjanya baca buku terus. Mending kita kerjain saja. Jangan, dia kan punya geng juga. Dasar penakut. Ayo ikut saya. Anak cupu. Dari tadi baca buku terus. Lebih baik kamu temani cowok kamu. Lupa. Mana mungkin ada juga yang mau sama kamu. Ya iyalah, sudah dekil, jelek lagi. Saya heran, kenapa ya di sekolah ini menerima murid jelek kayak kamu? Maaf ya, kalau aku membuat kalian sakit hati. Ih, jangan pegang-pegang, bajuku jadi kotor. Sudahlah, kita pergi saja. Tidak ada gunanya di sini. Belum selesai. Hei, kamu pikir dengan minta maaf semuanya akan baik-baik saja? Aku cuma ingin hidup tenang di sekolah ini. Aku tidak mau ada masalah sama kalian. Tenang? Hah? Kamu pikir hidup itu bisa semudah itu? Lihat diri kamu. Kamu harus tahu tempat kamu. Dan itu bukan di sini. Sudah ya sih, kita pergi saja. Nanti ada guru yang lihat. Tunggu dulu, dengar ya cupu. Ini bukan tempat buat orang-orang lemah kayak kamu. Ingat itu. Makanya
Jadi cewek jangan bego-bego amat. Bego dipelihara. Makasih ya atas nasihatnya dan sakit hati buat didengar. Brengsek. Tidak apa brengsek daripada munafik. Kamu senang kan lihat aku seperti ini? Iya. Saya senang bukan karena lihat kamu menderita, tapi saya bahagia karena akhirnya kamu tahu rasanya jadi orang yang selalu dianggap tidak berarti. Selama ini kamu pikir dunia ini akan selalu baik sama kamu, ternyata tidak kan? Iya, gak ada bedanya sama kamu. Rika, kamu tidak apa-apa? Ngomong aja ke anak. Sudah, tidak usah buat masalah. Takkan selamanya tanganku menggerakmu. Takkan selamanya raga ini menjagamu. Kamu itu jangan sok ganteng ya. Loh, ada apa? Apa urusannya dengan kamu? Saya sudah capek dengan kelakuan kalian. Sebagai perempuan, saya wajib membela Rika. Apalagi kamu sudah berani membuli teman saya. Dengar ya, kalau sampai kalian melakukan itu lagi, bukan saja mukamu yang babak belur, tapi semua tulang-tulang kalian akan kupatahkan. Terus maksud kamu apa? Maksud saya sederhana, berhenti ganggu Rika dan minta maaf sekarang juga. Kalau saya tidak mau? Kalau begitu saya paksa kamu mengerti. Lepas. Ini baru peringatan. Jangan pernah merasa hebat karena menyakiti orang yang tidak melawan. Ain, lepaskan dia. Saya akan lepaskan dia kalau dia berjanji tidak akan mengganggu Rika lagi. Faid, kamu tidak apa-apa. Kamu pikir ini selesai sampai di sini? Tidak, justru ini baru dimulai. Ini ada pengumuman dari Ibu Guru. Hasil ujian praktik kemarin semuanya mengulang kecuali Rika. Si anak pintar itu, kita semua disuruh menghadap setelah jam terakhir. Dasar kutu buku, kampung. Ya elah, serajin amat sih pakai baca-baca buku segala. Kamu tidak usah sok pintar di sekolah ini. Urus saja masalah kalian sendiri, tidak usah urus masalah orang lain. Asal kamu tahu ya, kamu itu anak kampung, jadi tidak usah kebanyakan gaya. Oh ya, semua siswa di kelas ini harus mengulang ujian praktik. Dan kamu bangga dan semua itu, hah? Kenapa sih kalian selalu mengganggu saya? Semenjak saya masuk ke sekolah ini, kalian selalu membuli saya, menindas saya. Apa masalah kalian dengan saya? Masalahnya, kamu terlalu asik untuk dibully. Tidak tahu kenapa ya, kamu terlalu asik dibuat mainan. Dan sekarang, saatnya untuk bermain.
Namun, jika ditelusuri lebih jauh, ini bukan sekedar bunuh diri, melainkan pembunuhan. Merasa lebih kuat, lebih berkuasa, lalu merendahkan, memfitnah, hingga melakukan body shaming kepada yang dianggap lemah. Ironisnya, pembulian sering terjadi di sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang pendidikan dan pembentukan karakter. Lalu, siapa yang salah? Sekolah, teman, atau ada hal yang lebih mendasar? Keluarga adalah fondasi utama pendidikan karakter, karena pada akhirnya pembulian berakar pada akhlak dan perilaku. Pembulian adalah masalah serius. Dengan saling peduli, mendukung, dan berani bertindak, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi semua.